Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala dunya waddin. Wala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga keimanan kita sampai hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan bagi Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Pernah gak kita takut banget kehilangan seseorang? Takut dia pergi, takut dia berubah, apalagi takut dia gak lagi jadi milik kita. Sampai kita tuh kayak kepikiran terus gitu loh. Kita gelisah, fokus kita kemana-mana, apalagi sampai fokus kita itu terganggu. Tapi sekarang saya punya satu pertanyaan. Pernah gak kita takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya lagi deh, kamu takut gitu loh kehilangan dia, tapi kenapa kamu tuh santai banget kita kehilangan Allah? Kita nangis karena kita ditinggalin dia, tapi kita tuh nggak pernah nangis gitu loh kalau kita tuh jauh dari Allah. Tiap hari kamu nyariin dia terus, tiap hari kamu tuh kangenin dia terus, tapi kita tuh nggak pernah gitu nyariin Allah. Kita tuh nggak pernah kangen sama Allah. Sampai kamu tuh mati-matian untuk mendapatkan dia, sampai kamu mati-matian untuk pengen banget gitu loh kamu kehilangan dia, tapi tuh kita tuh nggak pernah gitu ngelakuin hal yang sama kepada Allah. Teman-temanku yang berbahagia, kebetulan banget nih ceramah yang pas banget itu dengan apa yang kita bilang di awal itu. Kita tuh takut banget kehilangan dia, tapi kita tuh nggak takut kehilangan Allah. Sekarang tuh kita hidup di zaman dimana rasa cinta kepada manusia tuh lebih besar gitu, lebih wah daripada dan kita tuh kepada Allah gitu. Kita tuh lebih sering takut kehilangan dia, tapi kita nggak ada tuh sama sekali takut kehilangan Allah. Kalau dia nggak balas chat, kita panik. Kalau dia menjauh, kita sedihnya berlebihan. Kalau hubungan kita sedang goyah, kita tuh merelakan apapun untuk supaya tetap bersama gitu. Tapi kalau kalau telat sholat tuh, aduh, nyantai, nggak ada rasa tuh kayak gelisah atau apa gitu. Sehari nggak baca chat dia, kayak merasa kehilangan. Sedangkan kita, jangankan sehari, setelah selesai sholat aja kita tuh nggak pernah kita ngerasa kehilangan atau apapun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kita tuh sering mencari ketenangan dari manusia, padahal sumber ketenangan itu tuh bukan dari manusia, tapi dari Allah. Manusia itu hanya perantara, dan Allah adalah sumber ketenangan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada manusia itu tidak salah. Islam tidak melarang kita untuk kecintaan banget kepada manusia. Kita tuh punya hati,
yang jadi masalah adalah ketika cinta kita kepada manusia itu berani melanggar perintah Allah, rela meninggalin sholat demi nemenin dia, rela berbohong demi mempertahankan hubungan, rela melakukan hal-hal yang haram, sedangkan Allah sudah melarangnya gitu. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Jika orang tua, anak, pasangan, dan harta adalah segala yang kita cintai lebih dari Allah, maka tunggulah keputusan dari Allah. Dan ingat, ini adalah peringatan keras yang Allah berikan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keimanan. Beliau bersabda bahwa hati manusia itu berada di antara dua jarinya Allah, dan Allah bisa membolak-balikan kapan saja. Karena itu beliau sering berdoa, ya muqallibul qulub tasib qalbi aldi, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi saja khawatir tentang imannya, bagaimana dengan kita? Dan percayalah, lebih baik kita kehilangan seseorang karena mempertaruhkan agama daripada kita kehilangan agama demi mempertaruhkan seseorang. Yang perlu kita sadari adalah manusia pasti pergi, entah kita yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan. Tapi ada hubungan dunia yang abadi, itu Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki hubungan dengan Allah terlebih dahulu, baru kita mengingat dunia. Kalau Allah kita jaga, Allah akan menjaga hati kita. Kalau Allah kita utamakan, Allah yang akan mengatur siapa yang pantas bertahan dalam hidup kita. Kadang Allah mengambil seseorang dari hidup kita bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan iman kita. Dan sebagai penutup, saya ingin kita merenungkan sejenak. Kalau hari ini Allah menguji kita di antara memilih Dia atau memilih manusia, kita harus pilih yang mana? Jangan sampai kita sibuk takut kehilangan manusia, sampai lupa menjaga hubungan dengan Allah. Kalau Allah sudah kamu miliki, kehilangan siapapun juga gak akan menghancurkan kamu. Lebih baik kehilangan dia karena taat daripada kehilangan Allah karena cinta. Yang pergi belum tentu kamu miliki, tapi Allah selalu memiliki kamu selama kamu kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang takut kehilangan Allah daripada kehilangan siapapun di dunia ini. Karena ketika Allah sudah kita miliki, kehilangan manusia tidak akan menghancurkan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.